Alkisah di negeri Sintang. Hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat yang suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga sedikit sekali yang mau menjadi pengikutnya. Sementara seorang lainnya bernama Temenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencarian utama menangkap ikan, di samping juga berladang dan berkebun. Bujang Beji bersama pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas. Sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenisnya dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu atau perangkap ikan raksasa dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya. Hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali ke dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak pada awalnya. Ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah lambat laun akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan yang besar saja yang tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapan pun semakin sedikit. Sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat, jika keadaan ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dalam hati dengan geram. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan matang-matang, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak bukit batu di hulu Nangasilap. Dengan kesaktian yang tinggi,
ia pun memikul puncak bukit batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara bukit batu dengan hulu sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, Dewi-Dewi Kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia menoleh ke atas, namun belum sempat melihat wajah Dewi-Dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. "Aduh!" jerit Bujang Beji sambil cingkrak-cingkrak menahan rasa sakit. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak bukit batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut Jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah Dewi-Dewi yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku," gertak Bujang Beji kepada Dewi-Dewi tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. "Enyahlah kau duri brengsek," seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak bukit batu yang terbenam di rantau. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada Jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan untuk mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nangasilat untuk menutup hulu sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada Dewi-Dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai Kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumang mambu, Bujang Beji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan bedara atau begela, yaitu memberikan makanan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke Kayangan. Untuk menjalankan rencananya. Namun dalam upacara tersebut, ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan Sampo atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa mereka diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagal niat Bujang Beji agar tidak mencapai Kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, hai Raja Beruang?" tanya Raja Sampo kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. "Kita robohkan kumang mambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampo dengan penasaran. "Kita beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampo atau Rayap maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak,
pohon kumang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan. Tiba-tiba terdengar suara keras teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama Bujang Beji. "Tolong! Tolong!" terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas, tepatnya di danau luar dan danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji untuk membinasakan dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Demikian cerita legenda Bukit Kelam dari daerah Kalimantan Barat, Indonesia yang dapat kami sampaikan.